Pagi Kak Fari. Pagi Gereja Baptis Indonesia Kalvari. Saya mau mendaftar untuk kebaktian hari Minggu ini. Baik Pak, ini dengan siapa? Saya dengan keluarga Yosef. Terima kasih Pak Yosef. Berapa orang yang akan ikut kebaktian minggu besok? Saya dengan anak saya. Istri saya berhalangan. Anak Pak Yosef sudah 12 tahun. Ini nomor pendaftaran sekaligus nomor kursi Bapak, D2 dan S1. Oke, baik. Mohon hari Minggu memakai masker. Oke, terima kasih ya. Sampai ketemu minggu besok. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Gereja Baptis Indonesia Kalvari, salam selalu sehat dan tetap semangat. Pada minggu pertama bulan September, tepatnya tanggal 6 September 2020, gereja kembali dibuka untuk kebaktian umum di gereja. Sesuai dengan peraturan dan protokol kesehatan, maka akan diterapkan new normal untuk mengikuti kebaktian di gereja. Jemaat berusia 12 sampai 60 tahun diperbolehkan untuk mengikuti kebaktian di gereja. Jemaat diharuskan mendaftar seminggu sebelumnya di sekretariat gereja melalui telepon ataupun WhatsApp. Karena kapasitas ruangan dibatasi 50 orang saja, maka setiap pendaftar akan diberi nomor pendaftaran yang sekaligus merupakan nomor kursi. Kebaktian juga akan tetap disiarkan secara live melalui channel YouTube seperti biasanya. Berikut video sosialisasi new normal untuk kebaktian di gereja. Silahkan Bapak dan Ibu datang ke gereja 30 menit sebelum kebaktian dimulai. Bawalah Alkitab dari rumah dan jangan lupa pakai masker. Ketika di depan gereja, akan ada petugas yang memeriksa suhu tubuh Bapak dan Ibu, sekaligus memastikan nama dan nomor urut registrasi. Bagi jemaat yang suhu di atas 37,5 derajat Celcius akan diperiksa ulang sesaat kemudian. Jika suhu masih di atas 37,5 derajat Celcius, maka sesuai dengan protokol kesehatan pemerintah, jemaat tersebut tidak bisa mengikuti kebaktian di gereja. Bagi jemaat yang tidak terdaftar, diharapkan dapat mendaftar untuk mengikuti kebaktian pada minggu berikutnya. Setelah pemeriksaan suhu dan memastikan ada di daftar registrasi, maka Bapak dan Ibu dapat menuju tempat cuci tangan. Bapak dan Ibu diharuskan mencuci tangan dengan sabun minimal 20 detik. Setelah cuci tangan, silakan Bapak Ibu menuju meja register untuk mendapatkan face shield dan memastikan nomor kursi. Face shield diberikan sesuai dengan nama dan tidak dipakai oleh orang lain. Silahkan Bapak dan Ibu mengenakan face shield lalu masuk ke ruang kebaktian. Cari nomor tempat duduk yang telah ditentukan. Duduk di kursi sesuai dengan nomor kursi yang sudah ditentukan. Ikutilah kebaktian dengan tertib. Tidak diperkenankan pindah kursi ataupun jalan-jalan selama kebaktian berlangsung. Setelah selesai kebaktian, silakan keluar melalui pintu depan. Jemaat keluar satu persatu sesuai instruksi dari pemimpin ibadah. Jemaat dapat memberikan persembahan dan persepuluhan di kantong yang sudah disediakan di depan pintu keluar. Face shield dapat dimasukkan kembali ke plastik dan dikumpulkan di pintu keluar. Nantinya face shield ini akan dipakai oleh Bapak Ibu ketika berbakti kembali. Dihimbau Bapak Ibu segera pulang dan tidak berkumpul di gereja. Demikianlah sosialisasi new normal untuk mengikuti kebaktian di gereja. Bapak Ibu Saudara tetap dapat mengikuti kebaktian secara online di channel YouTube Kalvari. Jika ada hal ataupun informasi yang kurang jelas, silahkan menghubungi sekretariat gereja. Sampai bertemu di gereja, Tuhan Yesus memberkati.
Pagi Kak Fari. Pagi Gereja Baptis Indonesia Kalvari. Saya mau mendaftar untuk kebaktian hari Minggu ini. Baik Pak, ini dengan siapa? Saya dengan keluarga Yosef. Terima kasih Pak Yosef. Berapa orang yang akan ikut kebaktian minggu besok? Saya dengan anak saya. Istri saya berhalangan. Anak Pak Yosef sudah 12 tahun. Ini nomor pendaftaran sekaligus nomor kursi Bapak, D2 dan S1. Oke, baik. Mohon hari Minggu memakai masker. Oke, terima kasih ya. Sampai ketemu minggu besok. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Gereja Baptis Indonesia Kalvari, salam selalu sehat dan tetap semangat. Pada minggu pertama bulan September, tepatnya tanggal 6 September 2020, gereja kembali dibuka untuk kebaktian umum di gereja. Sesuai dengan peraturan dan protokol kesehatan, maka akan diterapkan new normal untuk mengikuti kebaktian di gereja. Jemaat berusia 12 sampai 60 tahun diperbolehkan untuk mengikuti kebaktian di gereja. Jemaat diharuskan mendaftar seminggu sebelumnya di sekretariat gereja melalui telepon ataupun WhatsApp. Karena kapasitas ruangan dibatasi 50 orang saja, maka setiap pendaftar akan diberi nomor pendaftaran yang sekaligus merupakan nomor kursi. Kebaktian juga akan tetap disiarkan secara live melalui channel YouTube seperti biasanya. Berikut video sosialisasi new normal untuk kebaktian di gereja. Silahkan Bapak dan Ibu datang ke gereja 30 menit sebelum kebaktian dimulai. Bawalah Alkitab dari rumah dan jangan lupa pakai masker. Ketika di depan gereja, akan ada petugas yang memeriksa suhu tubuh Bapak dan Ibu, sekaligus memastikan nama dan nomor urut registrasi. Bagi jemaat yang suhu di atas 37,5 derajat Celcius, akan diperiksa ulang sesaat kemudian. Jika suhu masih di atas 37,5 derajat Celcius, maka sesuai dengan protokol kesehatan pemerintah, jemaat tersebut tidak bisa mengikuti kebaktian di gereja. Bagi jemaat yang tidak terdaftar, diharapkan dapat mendaftar untuk mengikuti kebaktian pada minggu berikutnya. Setelah pemeriksaan suhu dan memastikan ada di daftar registrasi, maka Bapak dan Ibu dapat menuju tempat cuci tangan. Bapak dan Ibu diharuskan mencuci tangan dengan sabun minimal 20 detik. Setelah cuci tangan, silakan Bapak Ibu menuju meja register untuk mendapatkan face shield dan memastikan nomor kursi. Face shield diberikan sesuai dengan nama dan tidak dipakai oleh orang lain. Silakan Bapak dan Ibu mengenakan face shield lalu masuk ke ruang kebaktian. Cari nomor tempat duduk yang telah ditentukan. Duduk di kursi sesuai dengan nomor kursi yang sudah ditentukan. Ikutilah kebaktian dengan tertib. Tidak diperkenankan pindah kursi ataupun jalan-jalan selama kebaktian berlangsung. Setelah selesai kebaktian, silakan keluar melalui pintu depan. Jemaat keluar satu persatu sesuai instruksi dari pemimpin ibadah. Jemaat dapat memberikan persembahan dan persepuluhan di kantong yang sudah disediakan di depan pintu keluar. Face shield dapat dimasukkan kembali ke plastik dan dikumpulkan di pintu keluar. Nantinya face shield ini akan dipakai oleh Bapak Ibu ketika berbakti kembali. Dihimbau Bapak Ibu segera pulang dan tidak berkumpul di gereja. Demikianlah sosialisasi new normal untuk mengikuti kebaktian di gereja. Bapak Ibu Saudara tetap dapat mengikuti kebaktian secara online di channel YouTube Kalvari. Jika ada hal ataupun informasi yang kurang jelas, silahkan menghubungi sekretariat gereja. Sampai bertemu di gereja, Tuhan Yesus memberkati.
Pagi Kak Fari. Pagi Gereja Baptis Indonesia Kalvari. Saya mau mendaftar untuk kebaktian hari Minggu ini. Baik Pak, ini dengan siapa? Saya dengan keluarga Yosef. Terima kasih Pak Yosef. Berapa orang yang akan ikut kebaktian minggu besok? Saya dengan anak saya. Istri saya berhalangan. Anak Pak Yosef sudah 12 tahun. Ini nomor pendaftaran sekaligus nomor kursi Bapak, D2 dan S1. Oke, baik. Mohon hari Minggu memakai masker. Oke, terima kasih ya. Sampai ketemu minggu besok. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Gereja Baptis Indonesia Kalvari, salam selalu sehat dan tetap semangat. Pada minggu pertama bulan September, tepatnya tanggal 6 September 2020, gereja kembali dibuka untuk kebaktian umum di gereja. Sesuai dengan peraturan dan protokol kesehatan, maka akan diterapkan new normal untuk mengikuti kebaktian di gereja. Jemaat berusia 12 sampai 60 tahun diperbolehkan untuk mengikuti kebaktian di gereja. Jemaat diharuskan mendaftar seminggu sebelumnya di sekretariat gereja melalui telepon ataupun WhatsApp. Karena kapasitas ruangan dibatasi 50 orang saja, maka setiap pendaftar akan diberi nomor pendaftaran yang sekaligus merupakan nomor kursi. Kebaktian juga akan tetap disiarkan secara live melalui channel YouTube seperti biasanya. Berikut video sosialisasi new normal untuk kebaktian di gereja. Silahkan Bapak dan Ibu datang ke gereja 30 menit sebelum kebaktian dimulai. Bawalah Alkitab dari rumah dan jangan lupa pakai masker. Ketika di depan gereja, akan ada petugas yang memeriksa suhu tubuh Bapak dan Ibu, sekaligus memastikan nama dan nomor urut registrasi. Bagi jemaat yang suhu di atas 37,5 derajat Celcius, akan diperiksa ulang sesaat kemudian. Jika suhu masih di atas 37,5 derajat Celcius, maka sesuai dengan protokol kesehatan pemerintah, jemaat tersebut tidak bisa mengikuti kebaktian di gereja. Bagi jemaat yang tidak terdaftar, diharapkan dapat mendaftar untuk mengikuti kebaktian pada minggu berikutnya. Setelah pemeriksaan suhu dan memastikan ada di daftar registrasi, maka Bapak dan Ibu dapat menuju tempat cuci tangan. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau menyambut setiap Bapak Ibu jemaat yang sudah hadir, sudah bergabung untuk beribadah pada hari ini. Selamat datang dan mari kita mempersiapkan diri kita, hati kita, seluruh hidup kita untuk beribadah, menaikkan pujian kepada Tuhan. Sebelumnya beberapa informasi yang dapat saya sampaikan untuk diketahui oleh jemaat sekalian. Yang pertama berhubungan dengan kebaktian, bahwa gereja sudah dibuka ya, akan memulai kebaktian pada minggu depan tanggal 25 Oktober. Jadi kebaktian dibuka tanggal 25 Oktober dan tetap mengikuti standar ya, protokol yang sudah ditetapkan. Yang boleh berbakti adalah di umur di atas 12 tahun. Yang mau ikut, jemaat yang mau ikut silahkan mendaftar ke sekretariat. Dan yang paling utama adalah jemaat harus memastikan terlebih dahulu bahwa Bapak Ibu jemaat adalah sehat, benar-benar sehat. Kemudian silakan mendaftar. Dan kapasitas memang masih terbatas sehingga perlu didata. Kalau sudah penuh maka yang tidak atau belum bisa hadir akan diprioritaskan untuk beribadah pada minggu berikutnya. Jadi tanggal 25 kebaktian sudah dibuka, silahkan jemaat untuk mendaftar. Kemudian informasi yang kedua adalah RUG, Rapat Urusan Gereja pada hari Rabu tanggal 21 Oktober. 21 Oktober, itu sesudah jam doa online. Silakan jemaat yang kita semua punya tanggung jawab untuk hadir membahas agenda-agenda di dalam rapat urusan gereja. Kemudian tanggal 25 atau minggu depan akan ada pelantikan pengurus baru, pengurus perancang 2021. Bapak Ibu jemaat yang sudah diteguhkan, sudah disahkan, silakan mempersiapkan diri
untuk pelantikan ketua-ketua panitia dapat mempersiapkan diri untuk hadir untuk pelantikan pada minggu depan diadakan di gereja ini, di ruangan ini. Kemudian tanggal 31 Oktober itu hari Sabtu, itu ada praraker. Jadi pengurus baru dapat mempersiapkan hal-hal yang dipersiapkan sehubungan dengan visi, misi, kegiatan, program, dan akan ada praraker pada tanggal 31 Oktober. Dan rakernya itu akan dilaksanakan pada tanggal 21 November supaya diketahui bersama-sama. Tanggal 31 kita dukung dalam doa bahwa Youth of Calvary dalam rangka ulang tahun PKMB, PKRB, PKMB ya. Mereka mengadakan kegiatan Yoke Fest. Kita doakan ya, Yoke Fest yang dilakukan secara virtual juga. Kita doakan proses-proses yang sedang mereka persiapkan. Kita dukung dalam doa untuk kegiatan Yoke Fest tanggal 31 Oktober. Baik, kegiatan-kegiatan online kita terus dukung seperti PA setiap hari Selasa, kemudian jam doa setiap hari Rabu, kemudian sekarang ada KKW setiap hari Kamis, kemudian organisasi WBI pagi, kemudian ada Yoke sore, ada PBI pada jam 7. Sekolah minggu pada hari Minggu pagi dan siang, dan kebaktian. Kebaktian tetap akan dilakukan secara streaming juga, di samping ada kebaktian di tempat ini. Baik, itulah informasi-informasi yang dapat kita ketahui bersama-sama. Mari selalu menjaga kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, supaya kita diberkati dengan kesehatan. Kita akan mulai kebaktian kita, mari tunduk kepala, saya akan berdoa dan kita menyerahkan ibadah ini dalam tangan kasih Tuhan. Mari tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami mau bersyukur karena hari ini kami mau berbakti, kami mau beribadah, kami mau menyanyi, menaikkan pujian, meninggikan Engkau. Biarlah ini menjadi kesempatan yang indah untuk kami lakukan yang terbaik, meninggikan Engkau. Kami serahkan acara demi acara yang sudah dipersiapkan ini. Kami serahkan pelayan-pelayan Tuhan. Kami serahkan segala sarana dan prasarana yang digunakan supaya semuanya boleh lancar. Berkati juga jemaat yang sedang beribadah di tempat masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami persembahkan ibadah siang ini di dalam berkat dan urapan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Kami memulainya, kami mendasarinya semuanya di dalam nama dan kuasa Tuhan Yesus Kristus yang memberkati ibadah hari ini. Haleluya. Amin. Ini kami Bapa, kami rendahkan hidup kami rendahkan diri di hadapan-Mu. Kami mau memuji Engkau, kami mau memuliakan Engkau Tuhan. Mari sama-sama jemaat Tuhan katakan, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Benar Bapa, tiada seperti Engkau Tuhan. Kami mau memberikan segala
suara pujian, ku agungkan namamu. Oh, dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Oh, kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti siap memuji dan memuliakan Engkau. Amin. Dialah Allah yang adalah sumber pengharapan dan sumber penghiburan yang mengaruniakan kerukunan di dalam kita, Yesus Kristus. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala harum dan kejanggut mencurahnya turun, seperti air di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab bersamalah Allah meminta agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Amin. Sekali lagi kita katakan, sungguh alangkah baik, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala harum dan kejanggut mencurahnya turun, seperti air di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab bersamalah Allah meminta agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Amin. Katakan, dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi, datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya, gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju, janganlah lelah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia
Saat ini kita akan bersama-sama berdoa untuk pokok doa syafaat kita dan dilanjutkan dengan persembahan. Seluruh jemaat dapat memberikan persembahan secara transfer ke rekening yang tertera di layar. Dan nanti kita akan bersama-sama tutup dengan doa Bapa kami. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang baik, Bapa kami yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk cinta kasih Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kesehatan, untuk berkat, untuk banyak hal yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Bapak, kami mau bersatu hati berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami mau berdoa menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di tengah-tengah situasi yang sedang terjadi ya Bapak, kiranya Engkau Allah yang boleh tetap terus menolong, memimpin, menyertai Presiden kami, Wakil Presiden kami dan juga jajaran Menteri dan juga DPRD yang ada di tugas mereka masing-masing. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati mereka, menolong mereka, memberikan hikmat bagi mereka dalam melakukan tugas mereka dengan baik untuk kesejahteraan di Indonesia ini ya Tuhan. Terlebih khusus kami mau berdoa kiranya Engkau juga Allah yang mau terus-menerus menolong, memberikan hikmat kebijaksanaan bagi setiap warga negara Indonesia dalam setiap tindakan, dalam setiap sikap yang dilakukan. Biarlah Tuhan yang boleh tetap terus menolong sehingga bangsa kami boleh penuh dengan cinta kasih yang daripada Tuhan. Bangsa kami boleh penuh dengan berkat yang daripada Tuhan sehingga semakin banyak orang yang merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terlebih khusus kami sebagai anak-anak Tuhan, izinkanlah kami untuk kami dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami ya Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang sedang terjadi ini, kami berdoa kiranya Engkau Allah yang turun tangan, kiranya Engkau Allah yang menolong, kiranya Engkau Allah yang menopang setiap kebutuhan, setiap pergumulan, setiap permasalahan yang sedang terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Kami juga terus mengingat virus COVID-19 yang masih terus-menerus ada di tengah-tengah bangsa kami. Kiranya Engkau Allah yang boleh tetap terus memberikan kesehatan, kekuatan, perlindungan bagi setiap tenaga medis yang bekerja. Engkau yang boleh pakai mereka dengan setiap berkat yang Tuhan berikan bagi kehidupan mereka. Biarlah mereka boleh tetap terus-menerus memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang menderita ini Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang boleh memberkati setiap orang-orang yang terkena virus corona ini. Biarlah mereka juga boleh kembali sehat, boleh memiliki imunitas yang baik sehingga mereka juga boleh menjalani aktivitas mereka dengan baik, dengan pertolongan yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa bagi tim keamanan bangsa dan negara kami, TNI Polri yang ada, kiranya Tuhan juga yang boleh tetap terus menolong mereka, memberkati mereka dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Dimanapun mereka pergi dan berada Tuhan, kiranya perlindungan yang daripada Tuhan boleh terus menerus Tuhan nyatakan bagi mereka. Kami rindu bangsa kami boleh tetap terus mengenal Engkau, bangsa kami boleh tetap terus merasakan kasih dan perlindungan yang daripada Engkau saja ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi gereja kami, Gereja Baptis Indonesia Kalvari. Kami bersyukur Tuhan kalau gereja ini boleh Tuhan tempatkan di tengah-tengah lingkungan Gunung Saharinam ini. Kiranya keberadaan gereja ini boleh menjadi berkat, boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang yang melihat, terlebih khusus bukan hanya gerejanya saja, tapi juga setiap jemaat pribadi-pribadi yang ada di dalamnya pun boleh dapat menjadi berkat kapanpun dan dimanapun kami berada. Izinkanlah kami juga sebagai anak-anak Tuhan untuk kami boleh menjadi alat Tuhan, dimanapun kami pergi dan berada untuk kami boleh memberitakan tentang Engkau sehingga semakin banyak orang yang mengenal Engkau dan mereka percaya bahwa Engkau adalah Yesus yang menyelamatkan kami, yang menebus kami dari setiap dosa-dosa kami. Kami pada saat ini juga berdoa untuk setiap persembahan dan persepuluhan yang akan kami berikan. Kami bersyukur untuk berkat-berkat Tuhan yang gak pernah berhenti dalam hidup kami. Ajar kami setiap harinya untuk terus bersyukur akan kasih Tuhan. Dan biarlah setiap persembahan dan persepuluhan yang akan kami berikan dapat menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan di gerejamu ini maupun juga di cabang-cabang yang ada. Hikmat pertolongan yang daripada Tuhan juga yang boleh menolong setiap panitia keuangan dalam mengelola keuangan di Gereja Baptis Indonesia Kalvari ini, sehingga semuanya boleh terselenggara dengan baik, boleh dimanfaatkan dengan baik juga untuk pekerjaan Tuhan, untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam hidup kami, dan pada saat ini juga kami berdoa seperti doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di dalam kehidupan kita, ketika kita menjalani hidup, banyak sekali keluh dan kisah. Tetapi ingat, kita harus menjadi berkat, kita harus menjadi terang Tuhan dimanapun kita pergi dan berada. Mari kita nyanyikan lagu ini. Di jalan hidup berliku-liku, banyak keluh dan kesah. Berilah terang di tempat gelap itu, hiburkan orang resah. Hai, beritakan kisah kasih Tuhan dan pengampunan penuh. Pasti orang lain diyakinkan oleh kehidupanmu. Jadikan aku pancaran terang-Mu, juga pengantar berkah-Mu. Jadikan aku, ya Yesus Tuhan, pancaran berkat bagi sekalian. Dia Yesus yang telah mengajarkan kita untuk terus memberi dan terlebih dahulu menjadi teladan. Sebab itu mari kita nyanyikan. Bila sebanyak diberikan Tuhan, Yesus teladan mulia, tulus ikhlas memberi pertolongan, dalam tugasmu setia. Jadikan aku pancaran terang-Mu, juga pengantar berkat-Mu. Jadikan aku, ya Yesus Tuhan, pancaran berkat bagi sekalian. Amin. Kami mau menjadi berkat dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Inilah kami Tuhan, kami siap untuk dibentuk melalui firman-Mu. Mari jemaat Tuhan, dengan segenap hati kita, mari kita nyatakan. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Katakan lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau
Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan dimanapun berada saat ini. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran firman Tuhan, berkat-berkat firman Tuhan yang akan Tuhan sampaikan buat kita, lebih dahulu mari kita berdoa. Bapa di surga, sesuai dengan pujian kami yang kami naikkan, biarlah kami lebih dalam lagi menyembah Engkau, lebih dalam lagi kami merasakan bagaimana kehadiran Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Engkau yang menciptakan kami, Engkau yang senantiasa hadir menuntun dan memberkati kami. Hingga sampai dengan saat ini pun kami percaya itu semua ada karena Engkau saja. Dan saat ini Bapak, kami bersyukur untuk keberadaan di tempat kami masing-masing, untuk kami beribadah, menaikkan pujian kami, syukur kami. Dan tiba saatnya kami akan mendengar apa yang mau Tuhan sampaikan buat kami. Berkati hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, menguasai pikiran, hati, mulut, perkataan hamba-Mu ini, sehingga setiap firman yang disampaikan adalah maksud dari Tuhan itu sendiri. Dan berikan pengertian kepada kami yang mendengarkannya, sehingga kami mendapatkan bagian dari firman di pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, kuasa-Mu luar biasa. Dan kami siap untuk mendengar dan belajar firman-Mu. Dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, selamat pagi semuanya Bapak Ibu Saudara. Saya ucapkan dengan penuh syukur dan sukacita, pagi hari ini kita menaikkan puji-pujian dengan teman-teman yang sudah melayani. Kita bersyukur bahwa walaupun ya beberapa minggu lalu kita sudah bisa datang ke gereja dengan menerapkan protokol kesehatan, namun apa daya COVID-19 masih melanda dan diistirahatkan lagi, dihentikan lagi. Namun bersyukur di minggu yang akan datang rencananya akan dibuka kembali. Mari jemaat, saya juga menginformasikan untuk mendaftar ke sekretariat yang rindu untuk sama-sama datang beribadah di gereja. Nah, pagi hari ini saya akan membuka satu bagian firman Tuhan untuk kita sama-sama lihat. Di dalam Yesaya 43 ayatnya yang ke-7 dengan tema diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Oke? Nah, namun sebelumnya saya akan mengajak kita melihat kembali bahwa fenomena COVID-19 ini masih ada, masih terus ada dan sebagainya. Satu-satunya harapan, ya saya katakan harapan karena satu-satunya hal yang sedang dinantikan bukan cuma para ilmuwan, bukan cuma para dokter, tetapi semua warga, tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia, yaitu terciptanya vaksin COVID-19. Ini digadang-gadang satu-satunya cara yang bisa untuk menahan ataupun bisa untuk menghentikan, tidak menyebar lagi si virus itu. Artinya gini, saat ini para ilmuwan-ilmuwan katanya di China, di Rusia, di Jerman, di Amerika, bahkan Indonesia, di Bandung sendiri sedang mempersiapkan untuk bisa menciptakan yang namanya vaksin COVID-19. Para pencipta semua sedang dengan sungguh-sungguh meneliti dan lain sebagainya. Katanya ya, saya katakan katanya, kemungkinan 2021 sudah ada. Itu pun perlu diperiksa dan sebagainya lagi. Tetapi bagaimana hasil dari ciptaan ini kalau itu sudah ada dan didistribusikan ke orang-orang, ke masyarakat, itu akan memberikan efek yang sangat baik untuk daya tahan tubuh, khususnya untuk menghindari virus COVID-19 ini. Nah, ada dasarnya, ada sebabnya kenapa vaksin ini harus diciptakan, yaitu supaya tujuannya tadi si virus itu boleh terhenti dan dikatakan ya lumayan agak tenang lah, kemungkinan bisa kembali beraktivitas normal. Itu ya tujuannya. Nah, kalau kita balik ke firman Tuhan hari ini, sebenarnya apa sih rancangan Tuhan menciptakan kita? Apa sih tujuan Tuhan menciptakan kita? Apakah Tuhan sedang iseng-iseng saja menciptakan Adam dan Hawa waktu itu? Apakah Tuhan sedang iseng saja menciptakan seorang Andri untuk ada dan hadir di dunia ini? Apakah Tuhan sedang main-main dalam arti cuma, udahlah ada Bapak Ibu Saudara, saya ciptakan untuk hadir di dunia ini, mengisi, memenuhi populasi di dunia ini. Apakah seperti itu? Tentu tidak ya. Firman Tuhan pagi hari ini kita akan melihat Yesaya 43 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, semua orang yang disebut dengan namaku, yang kuciptakan untuk main-main, untuk iseng-iseng saja, bukan, yaitu untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang kujadikan. Sekali lagi, yang kuciptakan untuk kemuliaanku.
2 minggu ke belakang kita sudah berbicara definisi kemuliaan. Saya tidak akan bahas definisi apa itu mulia dan sebagainya. Tapi hari ini saya mau ngajak kita melihat banyak hal kenapa kita yang diciptakan ini harus memuliakan Tuhan. Saya ajak kita untuk membaca bagian-bagian firman Tuhan ini di awal, agak banyak sebagai informasi, sebagai membuka kembali pikiran Bapak Ibu Saudara untuk melihat fakta-fakta Alkitab ini. Di 1 Samuel 12 ayat 24 berkata demikian. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Fakta yang pertama, kenapa kita harus memuliakan Tuhan dan beribadah kepadanya? Banyak kejadian yang sudah Dia lakukan untuk kehidupan kita. Oke, simpan dulu informasi itu. Berikutnya, Yohanes 17 ayat yang keempat dikatakan, Aku telah mempermuliakan kau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Di sini yang kedua, informasinya buat kita simpan dulu ya sebelum kita bahas mengapa kita diciptakan untuk memuliakan, yaitu Tuhan menolong kita, memimpin kita menyelesaikan setiap pekerjaan-pekerjaan kita. Aktivitas-aktivitas di hari-hari yang Tuhan percayakan untuk kita lakukan. Satu lagi, ya saya nggak banyak-banyak ya, karena fakta di Alkitab banyak sekali. Di Kejadian pasal 1 ayat 27 berkata demikian. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ada bagian juga yang firman Tuhan sampaikan faktanya bahwa kita diciptakan Allah menurut gambar dan rupa Dia. Saya tidak akan bahas definisi ini, tetapi khusus diciptakan Allah menurut gambar dan rupanya. Oke, 3 fakta ini dulu yang kita simpan sama-sama. Karena pada aplikasinya kehidupan kita itu tidak lepas dari apa yang kita lakukan. Kita diciptakan tidak lepas dari apa yang kita lakukan. Bahkan setelah penciptaan pun di Kejadian pasal 3, bagaimana ada kondisi yang membuat manusia akhirnya, ya saya bilang akhirnya, artinya yang awal-awalnya dekat, awalnya bersama-sama, terpisah dengan Allah gara-gara yang namanya dosa. Dosa menjadikan hina dan tidak bisa untuk memuliakan Allah. Oke, tidak bisa untuk memuliakan Allah, terpisah daripada Allah, kondisinya manusia yang awalnya bersama-sama dengan Allah akhirnya terpisah. Tidak bisa memuliakan Allah dengan kehinaannya. Ya, tidak bisa manusia memuliakan Allah dengan kehinaannya, dengan keberdosaannya. Kita ingat itu dulu. Artinya, ketika kita memuliakan Allah, sebenarnya fakta yang tertulis sendiri itu adalah inisiatif Allah. Inisiatif Allah dalam hal apa? Inisiatif Allah dalam hal Dia yang sebelumnya memulai untuk memuliakan kita. Apa sih maksudnya memuliakan kita? Bicara tentang karya penebusannya. Ya. Karya penebusan yang Yesus dilakukan buat kita, itu yang membuat kita layak, bisa, mampu untuk datang kepadanya dan memuliakan Dia. Artinya apa? Diciptakan, ya, diciptakan dengan kondisi awal di Kejadian pasal 1 dan 2, manusia itu begitu luar biasanya, dengan bisa memuliakan Allah, berinteraksi dengan Allah dan sebagainya, tapi karena keberdosaan, kehinaan itu tidak bisa untuk memuliakan Allah, tetapi Allah mengembalikan kondisi penciptaan pertama, keberadaan pertama dengan pergumulan Yesus di kayu salib untuk menginisiatif bagi manusia agar bisa memuliakan Tuhan. Faktanya apa? Faktanya kita diciptakan memang untuk memuliakan Dia. Ya. Di dalam Ibrani, ya, di dalam Ibrani pasal yang kedua, saya akan bacakan firman Tuhan ini. Dikata demikian. Apakah manusia, sebenarnya ini penulis Ibrani juga mengutip dari penulis Mazmur gitu ya. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat Dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Tidak hanya sampai sini, saya lompat ke ayat yang ke-9, yaitu Yesus. Kita lihat, yang oleh penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia, sebab memang sesuai dengan keadaan Allah, yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang
kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan. Oke, sekali lagi, inisiatif Allah inilah yang membuat kita bisa memuliakan Dia. Jadi tujuan pertama penciptaan manusia untuk memuliakan Dia, walaupun dirusak oleh dosa yang hina itu, tetapi inisiatif Allah melalui pengorbanannya membawa kita bisa memuliakan Dia. Nah kalau gitu sekarang ini kita masuk nih ke Yesaya pasal yang ke-43 yang menjadi bahan kita pagi hari ini. Sekarang ini buat kita ketika firman ini disampaikan, apa tindakan kita? Apa yang menjadi pembeda setelah firman ini selesai atau ibadah ini selesai? Oh udah sama semua Andri, itu kan informasi semua. Oh saya udah tahu, itu informasi semua. Selesai. Saya akan ajak kita untuk melihat dua hal saja, 2 poin saja bagaimana atau mengapa kita diciptakan untuk memuliakan Allah. Ya, 2 poin ini biarlah menjadi bekal kita sepanjang minggu ini, bahkan sepanjang hari-hari kita ke depan untuk kita melihat lebih dalam lagi kenapa kita sebagai yang diciptakan Allah harus memuliakan Dia. Yang pertama, kita mesti ingat, simpan dalam hati kita, pikiran kita bahwa kita ini berharga. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita simpan dalam pikiran kita, hati kita bahwa Dia, Tuhan, Yesus Kristus selalu ada. Apa maksudnya? Pertama, yuk kita mulai buka Alkitab kita di Yesaya 43. Bilang seperti ini ya, Yesaya 43, saya ambil ayatnya yang ke-1 dan ayat yang ke-3. Firman Tuhan berkata, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Ayat 3, sebab akulah Tuhan Allahmu yang maha kudus, Allah Israel. Juru selamatmu, aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Gini, faktanya kata menciptakan dan membentuk ini Tuhan sedang berbicara kepada umatnya bahwa Ia pencipta mereka. Tuhan mempunyai klaim khusus, ya. Jadi Tuhan punya pernyataan khusus bagaimana keunikan yang Ia lakukan bagi kita manusia ciptaannya. Oke, gini loh Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ketika kita mengingat karya penciptaan kita yang dahsyat dan ajaib, saya kadang merenung gitu ya, kok ada gitu kondisi di mana ini nih, di samping kita melihat kuasa Tuhan yang lebih besar karena melampaui pemikiran kita saat ini, tapi bagaimana manusia itu dibentuk, manusia itu diciptakan, manusia itu ada dengan eksklusif khusus ya, dengan istimewanya, dengan uniknya, itu berbeda dari ciptaan lainnya. Itulah makanya segambar dan serupa dengan Dia. Nah, faktanya kondisi itu ada, kondisi itu Tuhan ciptakan dan kita ada saat ini, saya berdiri dengan keberadaan yang sangat berharga. Kenapa? Karena ada kata menebus. Kondisi inilah yang Allah khususkan. Kalau di Yesaya 43 konteksnya adalah Israel tidak hanya memiliki kewajiban kepada Tuhan sebagai pencipta mereka, juga sebagai penebusnya. Dialah yang membeli mereka dari pengasingan. Bahkan di ayatnya yang ke berapa tadi, ayat yang ketiga, bahwa aku menebus engkau dengan Mesir, Ethiopia. Allah memakai bangsa-bangsa lain, Allah memakai bangsa-bangsa lain supaya umat Israel ini terbebaskan dari perbudakan waktu itu. Artinya gini, saking istimewanya Israel, ya saya balik dulu ke konteks Israel, saking istimewanya Israel, Allah melakukan apapun juga kepada umat yang Ia kasihi, Ia ciptakan ini, secara khusus ya, kita bicara Israel pada waktu itu, dengan mengorbankan bangsa-bangsa lain juga. Artinya apa? Begitu berharganya kita, Allah sedemikian rupa melihat kita, wow, harus ada tindakan yang dilakukan. Ya, Mazmur 100 ayat 3 bilang seperti ini, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Ini Mazmur yang sering kita naikkan di awal ibadah kah atau di manakah, tapi ada fakta yang terjadi di sana bahwa Dialah yang menjadikan kita, punya Dialah kita. Renungannya buat kita saat ini. Setelah banyak firman Tuhan yang saya sampaikan, saya sengaja memang pagi hari ini banyak menyampaikan informasi mengenai firman Tuhan, karena salah satu hal yang mesti kita lihat, memuliakan Dia, kita diciptakan untuk memuliakan Dia, salah satunya kita melihat fakta-fakta Alkitab, apa yang firman-Nya catat. Ya, gini,
Renungkan buat kita, apakah kita melupakan Tuhan sebagai pencipta kita? Wah enggak lah ya. Saya udah tahu kok yang ciptain saya itu Tuhan. Saya udah tahu kok. Enggak, saya enggak seperti itu. Atau renungkanlah, kita ini umat tebusan. Oh iya dong, pasti dong sudah ditebus dan lain sebagainya. Nah, apakah cuma sampai sini saja? Lebih spesifik lagi yang mau saya angkat pagi hari ini ketika perenungan ini ada, ketika hal ini disampaikan, justru dua hal penting ini yang seolah-olah sederhana, bicara tentang penciptaan dan penebusan, tetapi kadangkala, saya katakan, kadangkala praktik kehidupan kita melupakan kalau kita itu ciptaan Allah. Ya, kita melupakan kalau kita itu ciptaan Allah. Kita merasa bahwa keberadaan diri kita itu ya seadanya diri kita, ya emang harus ada di dunia ini. Emang sudah faktanya saya lahir 20 tahun lalu, 30, 40, 50, 60 tahun lalu, ya memang Tuhan sudah izinkan lahir, ya sudah, faktanya demikian. Namun coba kita pikirkan kembali pagi hari ini, renungkan kembali, untuk apa Tuhan menciptakan kita? Oh iya, firman-Nya kan beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan lain sebagainya, usahakanlah dan lain sebagainya. Apakah cuma itu? Atau secara spesifik kita tahu tujuan kita itu apa sebenarnya? Ya, apalagi kalau saya compare, kalau saya bandingkan tentang penebusan, umat tebusan. Oh iya, Yesus sudah mati di kayu salib buat saya. Ya kan saya berdosa. Dia sudah mati di kayu salib, saya terima keselamatan itu. Selesai. Enggak bisa gitu juga. Tetapi benar-benar ya ketika firman-Nya dikatakan bahwa semua orang yang disebut dengan namaku, wah ini istimewa sekali lah. Semua orang di ayat yang ke-7 di Yesaya 43, yang kusebut dengan namaku, artinya Tuhan menyebut nama kita masing-masing secara individu masing-masing. Ya, bahkan di ayat yang pertama penegasannya bilang seperti ini. Ayat yang pertama yang tadi di 43 bilang seperti ini. Yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel, janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan apa? Namamu. Engkau ini kepunyaan Allah. Di dalam pengenalan Tuhan akan kita, dia tuh tahu kita masing-masing. Bukan kolektif, satu jemaat Gereja Baptis Kalvari, satu organisasi, YOK, WBI, enggak. Tetapi secara spesifik Tuhan itu menyebut kita, memanggil kita, kenal kita, menciptakan kita, tahu kita secara pribadi. Satu-satu, jadi keberadaan diri saya dengan setiap hal yang dilewati, Tuhan itu tahu dan kenal. Keberadaan diri Bapak Ibu Saudara saat ini pribadi, Tuhan tahu dan kenal. Walaupun memang kadang-kala keberadaan diri kita sendiri ini yang ada, orang tuh gak tahu kondisinya. Walaupun sahabat kita sekalipun, teman kita sekalipun, suami istri sekalipun ya, walaupun harusnya terbuka, tapi person, ya saya katakan pribadi kita itu Tuhan kenal, istimewa sekali. Ya, inilah yang membawa kondisi kita mesti sadar betul, renungkan. Dia sudah mengenal kita secara individu, secara pribadi, spesifik ya saya katakan, spesifik. Ya masa sih kita tidak mengenal dia secara individu kita. Secara spesifik juga kita mengenal dia. Perhatikan, kita ini berharga Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kita tuh istimewa. Ya, kita tuh istimewa. Saya kalau di rumah gitu, di kampung gitu, kalau ada apa-apa, orang tua saya itu udah bisa spesifik ngasih tahu gini-gini. Oh udah ke si Andri aja, dia tahu kok dia bisa ngerjain itu. Misalnya, atau kalau misalnya suruh urusan pertanian, suruh urusan ke sawah, ke kebun, udah itu kakaknya aja. Itu jagonya. Kalau saya suruh ke kebun, suruh ke sawah, kayaknya cabut singkong aja yang tingginya berapa, saya nggak bisa gitu, nggak tahu caranya. Tapi kalau misalnya cabut singkong, oh udah kakak saya jago, dia tahu gimana cara nyabut yang batangnya gede, gimana cara nyabut yang di sawah, yang di kebun bisa. Kalau saya mungkin gimana nyabut ya nggak tahu, cabut aja udah. Bisa juga seperti itu. Nah maksudnya gini, pengenalan itu secara spesifik tahu kondisinya. Apalagi Tuhan buat kita. Oke, bagian kedua saat ini, ketika kita tahu bahwa kita ini berharga, ayat berikutnya di Yesaya 43 tadi, sebentar saya buka dulu buat kita semua. Yesaya 43, poin berikutnya buat kita lihat, faktanya adalah dia selalu ada. Jadi kita ciptakan untuk memuliakan dia, kita ingat kembali, setelah kita tahu kita berharga, dan kondisi berikutnya dia selalu ada. Siapa dia? Tuhan kita. Oke? Nah, firman Tuhan saya akan masuk di ayat yang kedua di Yesaya 43, bilang seperti ini. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau, saya ulangi, atau melalui sungai-sungai,
engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan dan nyala api tidak akan membakar engkau. Perhatikan gambar ini. Ada yang pernah tahu ini bentuk apa? Ya, yang seperti kerucut ini. Ini bagian apa? Ini namanya yakhal. Ya, saya mesti pakai medok Timur Tengah, Arab sana, yakhal. Ya. Yakhal ini kondisinya ada di Timur Tengah, salah satunya di Iran, di Afghanistan dan sebagainya. Apa itu yakhal? Harus ada itunya kal gitu ya. Apa itu yakhal? Yakhal adalah satu bapak leluhur. Bapak leluhur itu artinya dikatakan ini seperti kulkas yang pertama kali ada sebelum kulkas mesin sekarang ada. Kulkas listrik sekarang ada. Ini secara definisi yakhal ini seperti tempat pendingin. Oke, tetapi faktanya ada di padang gurun. Nah, saya bacakan saja, Bapak Ibu bisa lihat juga. Namanya yakhal, dia sudah ada sekitar 2400 tahun yang lalu di Persia salah satunya, bahkan di beberapa negara Timur Tengah juga ada di padang gurun sana. Walaupun di gurun, dia bisa dipakai untuk buat es, nyimpen es, bahkan untuk nyimpen makanan juga. Yakhal ini. Nah, faktanya adalah dia pasti nggak pakai listrik. Dia nggak pakai listrik, nggak ada aliran listrik untuk sampai ke yakhal ini. Kenapa bisa menjadi tempat yang dingin, membekukan, karena fungsinya itu bisa bekukan air, ya artinya bisa buat es di sana, bisa nyimpen bahan makanan buat stok bagi orang-orang di sekitarnya, juga nyimpen air bersih di dalamnya. Nah, faktanya di padang gurun kok bisa tempat itu begitu dinginnya? Ada 3 fakta yang saya temukan di sana. Yang pertama, kenapa yakhal itu bisa menjadi tempat yang begitu dingin? Karena bahannya nggak bisa ditembus oleh panas. Artinya bahannya terbuat dari lumpur yang tebal, panas dari luar nggak bisa seenaknya masuk ke dalam, jadinya suhu dalamnya tetap terjaga. Nah, bahan dari yakhal ini adalah seperti tanah, dikatakan di sana lumpur, bata lumpur, begitu tebal, panas di luar tidak bisa masuk ke dalam. Nah, berikutnya yang kedua, karena ada sistem pendinginannya. Apa itu sistem pendinginnya? Saya bacakan saja. Tempat penyimpanan yakhal kehubung sama ruangan pendingin yang berisi yang berisi kolam lebar. Karena udara di gurun kering dan panas, kolamnya lebar jadi air bisa menguap. Artinya gini, ada sistem perairan. Ada sistem perairannya supaya bagaimana dari air itu, uap itu ada dan mengatur suhu di dalam yakhal ini. Berikutnya, nah air inilah. Jadi air butuh energi waktu untuk menguap, jadinya dia mengambil energi dari udara di sana, makanya udara di sana jadi tambah dingin. Jadi sistemnya itu, nanti bapak-bapak kalau ibu-ibu lebih lagi bisa lihat juga di internet, di YouTube bagaimana yakhal itu. Jadi ada prosesnya juga, prosesnya supaya sistemnya berjalan dan kondisi di dalam yakhal itu menjadi dingin. Oke, nah fakta yang ketiga, karena ada bentuknya. Karena ada bentuknya lubangnya di atas sehingga terbuka, walaupun terbuka si panas yang masuk dari lubang atas itu dia terlebih dulu menguap karena ada sistem air tadi di bawah, sehingga yakhal ini bentuknya seperti ini dalamnya kalau dilihat dari luar bentuknya seperti ini. Nah, sehingga kondisi di bagian bawahnya itu bisa dingin walaupun di padang gurun yang panas. Dikatakan kalau suhu di sana di atas 36, 37, 40 dan sebagainya, suhu di dalam itu lebih dingin. Ya, lebih dingin. Karena diciptakan khusus untuk membuat hal itu, dan ini penemuan yang sangat luar biasa. Ada perlindungan, ada hal sehingga dari luar itu tidak bisa masuk. Nah, ketika fakta Alkitab sampaikan bahwa Tuhan menyertai kita, bahwa Tuhan memimpin kita, Tuhan melindungi kita, dalam kondisi apa? Tidak hanya dalam kondisi yang baik-baik. Fakta Alkitab dikatakan ketika kita berjalan di dalam air, ya, kondisi air yang bergelombang dan sebagainya, ketika ada api, kondisi yang bahaya dalam kehidupan kita, kita mesti ingat bahwa dia selalu ada, artinya dia menyertai kita. Ya, dia selalu ada, dia menyertai kita. Ini yang harus kita ingat betul. Kadang-kala kondisi dari luar ya sedikit banyak saya pun menemukan, atau mungkin saya sendiri juga mengalami ya, kita introspeksi sama-sama. Kadang-kadang kondisi dari luar itu begitu mudahnya merusak kehidupan kita untuk kita melakukan aktivitas berikut-berikutnya. Apa kondisi dari luar? Banyak kondisi dari luar, perkataan orang sekitar.
Itu menjadi faktor beberapa orang yang membuat orang itu bisa maju atau enggak. Hati-hati makanya. Atau juga faktor penglihatan, faktor pendengaran, faktor apapun dalam organ kehidupan kita, organ tubuh kita yang bisa merusak hal-hal tersebut. Nah, faktanya, kondisinya adalah Tuhan itu selalu ada. Dan kenapa ya kita kadang-kala bisa begitu mudahnya dalam kehidupan ini terpengaruh. Padahal kita tahu, oh iya Tuhan ada, Tuhan menyertai kita sepanjang hidup kita. Tuhan ada dan sebagainya. Kadang-kadang iman itu hanya terucap di bibir. Iman itu hanya terucap di bibir dengan keyakinan Tuhan menyertai. Gak usah takut, ya saya gak takut COVID-19. Gak usah takut, tetap sabar ya, walaupun gak dapat kerja, potong gaji. Ya saya yakin Tuhan menyertai saya kok. Kadang-kadang cuma di bibir, tapi kalau kita pikirkan lebih dalam lagi, aduh kok gini-gini amat ya kehidupan ini. Katanya Tuhan selalu ada, katanya Tuhan selalu menyertai. Kok seperti ini ya? Ya itu renungkan masing-masing. Berikutnya 43 ayat yang keempat bilang seperti ini. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Aku ini mengasihi engkau. Maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Renungkan bagian terakhir ini. Semakin kita mengenal Allah, harusnya semakin kita mengasihi Dia. Artinya apapun yang kita lakukan, semuanya untuk memuliakan Dia. Aplikasi sebelum selesai. Banyak informasi saat ini yang saya sampaikan khususnya berbicara tentang diciptakan untuk memuliakan Allah. Banyak firman Tuhan, fakta yang disampaikan bagaimana kita memuliakan Dia. Sudah banyak hal yang Bapak Ibu Saudara tahu diciptakan untuk memuliakan Dia bahkan sampai detik hari ini. Sesuai dengan apa yang saya tanyakan di awal tadi. Kalau gitu, setelah firman ini selesai, setelah ibadah ini selesai, amin, selesai, saat teduh, apa yang menjadi pembedanya? Apa yang menjadi pembedanya? Apakah sama saja? Oh iya, sebagai pengetahuannya sama, selesai. Atau ada tindakan-tindakan yang Bapak Ibu Saudara tahu saat ini, yang Roh Kudus sampaikan saat ini dalam hati diri masing-masing, untuk apa sekarang saya lakukan? Bagaimana kita memuliakan Dia? Setiap orang punya hal yang berbeda dalam dia menerima firman Tuhan dan melakukannya. Tapi saya berdoa, bukan hanya informasi yang saya sampaikan, memang khotbah saat ini saya menyampaikan banyak hal. Dan biarlah pikiran itu, hati itu, Bapak Ibu Saudara merasakan sendiri apa yang mau Roh Kudus nyatakan setelah firman ini selesai. Sadari bahwa kita sangat berharga diciptakan Tuhan secara khusus. Dan ingat bahwa Yesus Kristus, Tuhan, melalui Roh-Nya yang kudus selalu ada buat kita. Memimpin kita dimanapun kita berada. Mari pikirkan itu, mari renungkan itu. Dan kita rasakan kehidupan yang semakin dahsyat. Hari-hari kita mengenal Dia, mengasihi Dia, dan semakin memuliakan Dia. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Bapa buat siang hari ini ataupun pagi hari ini. Bahwa banyak hal dari fakta firman yang Tuhan sampaikan buat kami. Untuk kami renungkan kembali, lihat kembali bagaimana kami ada, diciptakan oleh Engkau untuk melakukan aktivitas hari-hari memuliakan Engkau. Hamba berdoa Tuhan, mohon ampun di hadapan-Mu, baik hamba-Mu pribadi maupun setiap jemaat-Mu yang mendengarkan firman hari ini. Jikalau kami hidup tidak memuliakan Tuhan dengan perkataan, penglihatan, pendengaran, perbuatan kami, hal-hal yang jauh dari kata memuliakan Tuhan, hamba berdoa bersama-sama mohon ampun di hadapan-Mu Tuhan. Mampukan kami, layakkan kami lebih lagi sehingga setiap apapun yang kami lakukan, kami ada untuk memuliakan Engkau. Mampukan kami ketika pertempuran dagingan itu ada, ketika pertempuran diri itu ada, mampukan kami melalui Roh-Mu yang kudus untuk kami menang, melewati itu semua. Dan kami menemukan kenyataan bahwa kami diciptakan untuk memuliakan. Terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk firman-Mu. Hamba berdoa biarlah kebenaran firman yang disampaikan dan telah tersampaikan ini menjadi bagian yang indah untuk kami bawa sepanjang minggu ini, bahkan sampai ke depannya. Kami sadar bahwa keberadaan hidup kami untuk memuliakan Engkau. Dalam nama Yesus hamba berdoa dan kami bersyukur untuk berkat firman-Mu pagi hari ini. Haleluya. Amin. Dekat dengan Engkau Tuhan, saya mau terus rindu bersama denganmu.
Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, Jemaat yang kekasih, kita akan menutup kebaktian hari ini. Kita akan tunduk kepala, kita berdoa dengan doa berkat. Sesudah itu kita respon dengan terima kasih. Mari tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami mau bersyukur bersama-sama atas kesempatan bagi kami untuk beribadah, menaikkan setiap pujian kami, penyembahan, dan melakukan pengabdian, pelayanan kami. Dan firman Tuhan yang sudah memperlengkapi kami. Pasrahkan setiap kami, kehidupan jemaat, pada waktu menjalani kehidupan sepanjang minggu ini, biarlah kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan melingkupi, supaya terus berpengalaman dengan segala kasih, penyertaan, dan perlindungan Tuhan. Memberkati setiap pekerjaan, usaha, dan bisnis, supaya semuanya diberikan kelancaran. Memberkati jemaat yang menghadapi berbagai pergumulan-pergumulan hidup, supaya diberikan kemenangan. Memberkati jemaat yang berulang tahun, supaya sukacita Tuhan menyertai mereka. Terpujilah Tuhan, kami mau mengakhiri ibadah pada kesempatan ini dengan memohon berkat dari Tuhan. Mari jemaat yang kekasih, buka hati saudara dan terimalah berkat-Nya. Berkat kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Berkat kekuatan, berkat kesehatan terus dicurahkan kepada kita sekalian. Saat ini, terus menerus, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Tuhan ku limpahkan
Mari kita bersatu teduh untuk ibadah yang sudah selesai. Kita bersatu teduh. Amin. Terima kasih, ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Pagi Kak Fari. Pagi Gereja Baptis Indonesia Kalvari. Saya mau mendaftar untuk kebaktian hari Minggu ini. Baik Pak, ini dengan siapa? Saya dengan keluarga Yosef. Terima kasih Pak Yosef. Berapa orang yang akan ikut kebaktian minggu besok? Saya dengan anak saya. Istri saya berhalangan. Anak Pak Yosef sudah 12 tahun. Ini nomor pendaftaran sekaligus nomor kursi Bapak, D2 dan S1. Oke, baik. Mohon hari Minggu memakai masker. Oke, terima kasih ya. Sampai ketemu minggu besok. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Gereja Baptis Indonesia Kalvari, salam selalu sehat dan tetap semangat. Pada minggu pertama bulan September, tepatnya tanggal 6 September 2020, gereja kembali dibuka untuk kebaktian umum di gereja. Sesuai dengan peraturan dan protokol kesehatan, maka akan diterapkan new normal untuk mengikuti kebaktian di gereja. Jemaat berusia 12 sampai 60 tahun diperbolehkan untuk mengikuti kebaktian di gereja. Jemaat diharuskan mendaftar seminggu sebelumnya di sekretariat gereja melalui telepon ataupun WhatsApp. Karena kapasitas ruangan dibatasi 50 orang saja, maka setiap pendaftar akan diberi nomor pendaftaran yang sekaligus merupakan nomor kursi. Kebaktian juga akan tetap disiarkan secara live melalui channel YouTube seperti biasanya. Berikut video sosialisasi new normal untuk kebaktian di gereja. Silakan Bapak dan Ibu datang ke gereja 30 menit sebelum kebaktian dimulai. Bawalah Alkitab dari rumah dan jangan lupa pakai masker. Ketika di depan gereja, akan ada petugas yang memeriksa suhu tubuh Bapak dan Ibu, sekaligus memastikan nama dan nomor urut registrasi. Bagi jemaat yang suhu di atas 37,5 derajat Celcius, akan diperiksa ulang sesaat kemudian. Jika suhu masih di atas 37,5 derajat Celcius, maka sesuai dengan protokol kesehatan pemerintah, jemaat tersebut tidak bisa mengikuti kebaktian di gereja. Bagi jemaat yang tidak terdaftar, diharapkan dapat mendaftar untuk mengikuti kebaktian pada minggu berikutnya. Setelah pemeriksaan suhu dan memastikan ada di daftar registrasi, maka Bapak dan Ibu dapat menuju tempat cuci tangan. Bapak dan Ibu diharuskan mencuci tangan dengan sabun minimal 20 detik. Setelah cuci tangan, silakan Bapak Ibu menuju meja register untuk mendapatkan face shield dan memastikan nomor kursi. Face shield diberikan sesuai dengan nama dan tidak dipakai oleh orang lain. Silakan Bapak dan Ibu mengenakan face shield lalu masuk ke ruang kebaktian. Cari nomor tempat duduk yang telah ditentukan. Duduk di kursi sesuai dengan nomor kursi yang sudah ditentukan. Ikutilah kebaktian dengan tertib. Tidak diperkenankan pindah kursi ataupun jalan-jalan selama kebaktian berlangsung. Setelah selesai kebaktian, silakan keluar melalui pintu depan. Jemaat keluar satu persatu sesuai instruksi dari pemimpin ibadah. Jemaat dapat memberikan persembahan dan persepuluhan di kantong yang sudah disediakan di depan pintu keluar. Face shield dapat dimasukkan kembali ke plastik dan dikumpulkan di pintu keluar. Nantinya face shield ini akan dipakai oleh Bapak Ibu ketika berbakti kembali.
Dihimbau Bapak Ibu segera pulang dan tidak berkumpul di gereja. Demikianlah sosialisasi new normal untuk mengikuti kebaktian di gereja. Bapak Ibu Saudara tetap dapat mengikuti kebaktian secara online di channel YouTube Calvary. Jika ada hal ataupun informasi yang kurang jelas, silahkan menghubungi sekretariat gereja. Sampai bertemu di gereja, Tuhan Yesus memberkati.